milih cowok aja kalau nggak bisa olahraga tuh. Oh gitu. Kayak aduh nggak deh gitu. Kalau misalnya bokap gue di umur 70 tahun dan dia mau mencalonkan diri menjadi presiden, gue akan bilang, "Pak, udah istirahat." Udah siapa? Iya. Kita harus bisa ngontrol emosi kita. Karena kan permasalahan presiden nanti akan banyak. Kalau misalnya nih dia nggak bisa ngontrol emosinya dia dan dia malah udah kehabisan energi gara-gara dia marah-marah dan masalahnya malah nggak selesai. Halo teman-teman TV, balik lagi bareng gue DJ Doni di program Ngomel. Ngobrol, rame, lucu. Nah kali ini tetap ya seperti biasa, tamunya perempuan, cantik. Dan ada yang satu yang luar biasa. Dan biasanya dia di samping gue, sekarang dia jadi bintang tamu di program Ngomel. Langsung aja dengan Mbak siapa? Saya Safira. Safira. Terus setelahnya lo ngapain di sini? Gini Bang, jadi memang gue tuh banyak cerita, kan gue biasanya cuma nanya-nanya doang. Iya. Nah gue hari ini mau curhat. Makanya gue bilang kayak pokoknya bintang tamunya besok harus ada gue gitu. Karena gue mau curhat, gue mau pakai. Iya, jadi sebenarnya sih si Tamara ini, Temi ini dari awal nge-host bareng gue di Trust Issue tuh pengen banget tampil di Ngomel karena dia pengen curhat. Iya, aku pengen curhat. Curhat tentang hati lah. Ih marah banget, Saf jangan aku dong kamu juga. Nah ini Safira deh, kalau kan gue tahu sibuk dulu apa. Safira lagi sibuk apa Safira? Sehari-hari banyak. Gue nanya dia buset deh. Apa Safira? Sehari-hari kerja jadi business development. Di mana? Di Sebuah developer. Developer. Iya. Development sama aja ya? Business Pengembang, development iya. Buat developer. Oh gitu. Beda. Iya. Nah kalau sibuknya apa? Sibuknya gangguin lu. Selain diputusin pacar, ditinggal nikah, apa? Ya Allah. Aman gak? Safira udah punya pacar Saf belum? denger gak sih Saf? Belum. Ya ampun punya gue pacar. kok dizolimin banget Saf di sini Saf. Safira belum punya pacar? Sama kayak Tamara dong. Tapi kita baik-baik aja. Happy-happy aja? Enggak. Sebenarnya kita gak baik-baik aja Bang. Gak baik aja. Gak baik-baik aja. Jadi- Banyak banget ini. Apa? Banyak banget beban, ini berat ya gak sih kita? Beban apa sih? Udah kayak Banyak orang Bang. tua Abang tahu aja. gak sih sekarang itu lagi di quarter life crisis. Tahu nggak? Aduh ribet banget bahasanya. Apaan itu quarter life crisis tuh? Jadi Jadi kita di nih baru 25, melewati angka 25 nih, iya. mau di Yes. angka 25 nih, udah di angka 25 kan. Terus kita baru kayak merasakan eksistensi kehidupan tuh buat apa sih? Gue nih hidup buat apa sih? Dengan banyak mimpi lah, ekspektasi keluarga lah, kenyataan hidup lah, itu jadi kita jadi bingung. Ekspektasi keluarga apa? Nikah cepat. Terus Sama lagi, ekspektasi keluarga sama tuh langsung nomor 1. Itu masuknya ke mental health tuh berarti ya? Jatuhnya iya sekarang ya. Jatuhnya karena kita baik-baik aja, tapi Sebenarnya pressure nggak baik- sebenarnya nggak baik-baik saja. pressure di luar tuh banyak gitu ke kita. Jadi nggak healing itu keluar buat nenangin Dia hati? sering banget. Lu Dia healing sering kemana? banget healing. Lu healing Tiba-tiba udah di pantai, tiba-tiba udah di mana. Wah, dia sering banget. Pantai mana? Bukan healing sih, kalau aku lebih hobi jalan-jalan. Banyak duit ya? Enak ya orang banyak duit. Nabung. Gue di sini mulu. Perasaan lu tiap hari di Di sini. sini mulu. Lu ngomongin di pantai lah. Iya. Nah kalau Tamira ke pantai juga nggak? Healing itu kan nggak harus tempatnya Bang, tapi sama siapa? Iya, nggak ada. Kejauhan. Lu sama siapa? Sama Bang Doni. Nah lu selain ke pantai kemana aja Safira? Kalau gue emang dari dulu mungkin dasarnya dari keluarga gue suka jalan-jalan. Jadi gue kuliah juga lumayan jauh dari rumah. Di mana kuliah? Di Malang. Di Malang. Di Universitas? Brawijaya. Jangan pas lahir jalan-jalan juga lagi? Enggak sih. Enggak. Terus? Terus abis itu pas di Malang ketemu teman-temannya juga yang hobi jalan gitu. Jadi gue cobain tuh gunung, pantai. Ya, Paling suka kemana? Gunung atau pantai? Kalau gue sih pantai. aja. Kalau gue Sama aja. Udah kemana aja seluruh Indonesia nih? Sabang sampai Merauke di mana aja? Di situ-situ doang sih sebenarnya. Situ-situ doang di mana? Kayak gunung gede gue udah, Gunung Prau di Dieng udah. Terus kalau pantai Banyak. banyak, tapi gue pengen banget ke Indonesia Timur. Indonesia Timur? Belum. Belum? Ke Indonesia Timur belum? Berarti lu baru Pulau Jawa aja? Ya, sama Yang lo Bali. dapetin apa begitu lo ke pantai atau lo ke gunung gitu?
berwisata tuh yang dapat apa aja sih tuh? Banyak banget sih. Kayak gue lihat bedanya kultur di tiap daerah. Nggak, tapi Bang, selain kesibukan dia jalan-jalan ini, dia tuh suka banget olahraga. Jadi gue sama dia tuh kita sama-sama deket gara-gara kita sama-sama sering olahraga. Tiap hari? Ya, lo kan tiap minggu doang kalau gue lihat. Lo kulihat di IG kan tiap minggu doang. Tiap hari Gue sih. tiap hari. Masa sih? Gue tiap hari. Tapi tiap harinya dikit-dikit. Kalau dia tiap harinya banyak. Nah cuma salah satu alasan kita kenapa kita olahraga itu adalah biar kita bisa tetap normal gitu loh, waras, fokus. Emang Biar ada? kayak karena kita kan kayak pusing banget nih. Kalau kita olahraga itu keluar apa ya? Keluar apa? Keluar rumah? Keluar rumah? Bener lagi. Enggak, maksudnya keluar endorfin Bang. Terus? Endorfin yang akhirnya kita jadi lebih tenang. Kan banyak yang tadi ekspektasi yang tadi tuh. Nah, kita tuh merawatnya bukan cuma lewat healing, tapi juga lewat olahraga. Jadi dengan olahraga lo sehat? Ya iyalah. Tapi kenapa sih kayak generasi kita nih kayak resah gitu? Iya, karena Kenapa beda ya? banget ya. Kalau lu nggak ada stresnya ya. Nah begini, soalnya waktu gua hidup dulu, waktu gua kecil ya, bukan gua hidup, gua sekarang hidup. Jadi waktu gua kecil dulu, kalau gua punya misalnya salah di sekolah, ya, gua salah di sekolah itu ya dimarahin guru, dan kalau gua ngadu ke rumah, gua malah dimarahin lagi. Nah, karena generasi sekarang dimarahin guru, ngadu ke orang tua, gurunya diomelin gitu loh. Nah iya. Jadi mental lu tuh nggak akan siap. Kalau apa-apa ngadu ke nyokap, mah aku dipukulin mah sama guru, mah rambutku dikuntik. Kalau kita dulu pukul kuku sampai patah dulu sama guru udah biasa. Kalau gua ngadu lagi ke rumah ke orang tua, gua malah diomelin lagi. Oh sekarang kan Kalau enggak. anak sekarang sih dimarahin orang tua stres sih Bang. Stres kan? Dimarahin guru. Enggak, maksudnya dimarahin orang tua lebih stres. Maksudnya stres, jadi Lebih nyalain orang apalagi tuanya nyarahin gitu. guru gitu. Nah, Dimarahin orang tua aja stres. apalagi dimarahin guru, baperan langsung. Ngadu di sosmed. Oh dulu nggak ada, dulu nggak gitu. Karena mungkin sosmednya belum kencang kali Bang. Walaupun nggak ada sosmed ya, tapi mental anak dulu tuh lebih kuat daripada anak-anak sekarang. Anak sekarang manja banget. Gue setuju sih. Iya, apa-apa curhat. Dulu nggak ada curhat sama siapa? Sama tembok. Kan? Masa sih lu ada curhat dulu? Nggak ada curhat gua. Jadi lu telan aja semua? Telan semua. Pantesan, generasi yang terdahulu dibanding kita. Kenapa nih? Gue gak ikut. Kayak suka nyimpen emosi gitu maksud gue. Kayak gitu. kalau kita kan Bagus. lebih Ekspresi, lebih kita tahu berekspresi. menyalurkannya kayak gitu. Iya, tapi itu juga sih Bang. Kayak karena anak-anak zaman sekarang itu bahkan diokein buat nangis gitu loh Bang. Maksudnya kayak Diokein buat nangis gimana? Jadi kalau lu Sah-sah aja kok nangis. Iya kayak lu lagi sedih ya lu nangis aja nggak apa-apa gitu. Kan beda kalau generasi sebelumnya kan kayak udah kamu tahan aja, kamu telan aja gitu kan. Iya. Kalau sekarang malah kayak laki-laki tuh nggak apa-apa nangis. Kalau lu lagi sedih tuh lu nangis gitu. Ya sekarang ada istilah it's okay not to be okay Iya, it's gitu. okay not Kayak to be okay gitu. Kayak dibiarin buat lebih apa ya? Lebih vulnerable gitu, lebih mengerti gitu. Nah, keresahan lo apa sih terkait kesehatan mental ini? Pertama kalau gue ya kayak generasi gapnya kan ada. Generasi gap antara orang yang udah paham sama mental health sama yang belum nih. Nah, yang generasi gapnya itu masih luas. Jadi kayak untuk semuanya tuh masih belum paham tentang mental health secara menyeluruh. Nah, tapi mungkin jatuhnya ada juga orang yang jadi lebih lemah banget gitu, kayak apa-apa dia langsung, aduh ini aku kayaknya punya penyakit mental, langsung kayak gitu. Atau kayak mendiagnosa dirinya sendiri tuh loh Bang, yang parah. Kayak belum apa-apa bilangnya kayak gue punya apa ya, punya bipolar yang kayak Padahal gitu. nggak bipolar. Nggak tahu. padahal harusnya ke konsul ke Nah, yang iya. lebih profesional. Tuh anak sekarang apa konsul sih? Bingung gua. Dulu kan ada konsul-konsulan kalau dulu. Nggak skena soalnya. Nggak sih? Gue balik ke skena. Nah, dari Jasa konsultasi keliling kan gitu dari ya. Jasa konsultasi keliling. konsultasi keliling. Konsultasi skena, Mas mau konsultasi skena? Lo pernah nggak ke psikolog? nggak pernah. Gue sendiri aja. Gue pernah sih. Tapi menurut lo nih, kalau dengan kesehatan mental ini bisa nggak terobati dengan olahraga gitu? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Yoga. Ya, pelarian ke banget olahraga gitu bisa ya? Yoga iya. Repot juga kalau ada calon pemimpin yang nggak suka olahraga ya. Menurut gue susah sih untuk dia ngontrol emosi, Oh iya ngontrol. benar. Siapa Iya tuh? benar. Iya karena emosi itu salah satu dikeluarinnya lewat olahraga. Iya. Oh dengan olahraga ya, lu marah-marah lu lari aja terus kenceng ya? Iya. Itu pasti ngaruh capek. banget, Apalagi apalagi lari ini. Iya. Tadinya tuh gue tuh ngerasa kayak gampang dikit-dikit langsung ngerasa capek, langsung rasanya kayak sensitif gitu loh Bang. Tapi giliran lari jadi kayak apa-apa,
lewatin Lu aja. waktu ditinggalin nikah sama pacar lu lari berapa kilo? Mana nih maraton kamera? Gue pengen tanya nih, coba jujur. Waktu lu ditinggal nikah sama... Belum lari, gue belum lari. Lari. Belum lari. Berapa kali lu ditinggal nikah? Malu banget. Itu Itu di masuk TV nasional loh ini. Nasional loh ini. Masuknya nasional. Astaga. Hah? Itu termasuk dalam kesehatan mental, kesehatan mental nggak sih tuh? Begitu lo terluka, ditinggal oleh... Kesehatan mental itu di saat gue nggak bisa menghadapi itu semua. Tapi kadang ada orang yang kalau ada masalah dia kayak bisa mencerna masalah itu dan dia kayak ya udah gitu. Berarti orang-orang yang suka olahraga itu akan terjauh dari mental health itu ya? Menurut lo? Nggak semuanya. Nggak semua sih. Tapi salah satu yang bisa menjaga kestabilan emosi itu adalah olahraga. Olahraga ya? Berarti lu Tapi setuju lo dong? olahraga nggak? Olahraga gue. Gue baru tau loh dia. Olahraga tidur. Tadi baru juga bilang. Gitu. Jadi- Dia banyak banget olahraganya, lo tanya aja olahraga apa aja. Tadi udah lari, udah. Apalagi? Gue tenis. Buset. Sekarang. Sekalinya lo pengen bisa, pengen nyobain tuh lo pengen bisa gitu. Salah satunya gue orang yang kayak gitu. Dia bukan cuma bisa, dia langsung ikut lomba. Tenis, lari. Ikut lomba juga? Ikut lomba dia. Lomba apa? Ada liga gitu. Liga apa? Tenis? Liga Ah, tenis. dan menang? Belum nih, masih mulai. Masih mulai. Terus apa lagi? Selain tenis apa lagi? Sepak takraw? Yoga, enggak. Yoga nih bareng dia yoga. Ini gak percaya gue. Terus lo aja, gue gak percaya kalau dia. Apa tadi? Sepak takraw juga enggak. Apalagi tenis, lari, maraton, 10K. Maraton malah dia baru mau ikut gua. Oke. Ikut surfing. Surfing, oh iya surfingnya jago banget dia. Berarti lo bakal milih pemimpin yang suka olahraga dong? Iya dong, pasti. Pasti. Itu tanpa kayak terkecuali lo langsung milih yang suka olahraga. Milih cowok aja kalau nggak bisa olahraga tuh Oh gitu. kayak aduh nggak deh gitu. Oh gitu. Jadi lo gitu? Gue gitu. Safira, kalau lo ngelihat cowok lo, lo ngeliat cowok nggak olahraga, bukan tipe gue. Iya nggak bisa olahraga gitu. Maksud gue yang kayak karena menurut gue penting. Jadi itu olahraga penting ya. Jadi Iya, untuk kesehatan lo, untuk nanti lo di hari tuanya juga menurut gue tuh penting sih. Terus kayak lo punya kegiatan selain kerja, lo punya apa ya? Punya pelarian lain gitu kalau ke olahraga. olahraga ya. Jadi lebih baik hobinya olahraga ya. Daripada hobinya ditinggal nikah. Lu curhat dikit Guys, dong. yang Lo mana katanya, yang nutupin nih? lo katanya pengen ngomel. Curhat dikit dong. Curhat dikit dong. Iya, curhat Curhat dong mama gitu. Emang gitu? Iya kan kalau mama dede gitu, Oh, curhat gitu. dong mama gitu. Apa ya? Tadi gue mau curhat apa ya? Itu loh bang, gue kan sekarang lagi ngejar tesis. Iya. Terus habis itu juga gue tiap hari ditanyain sama nyokap gue kayak kamu kapan nikah? Terus habis itu banyak lah yang lainnya. Jadi kadang capek gitu loh bang. Berharapnya kayak dulu misalnya oh iya ini juga banyak masalah tapi itu lewat. Tapi ini malah kayak makin lama makin beragam. Jadi pusing dong lo ditanyain gitu dulu di rumah. Setiap pulang ke rumah ditanyain gitu. Lo juga Safira? Ditanyain kapan nikah gitu. iya, itu juga. Gue ada solusi sebenarnya Nikah. buat lo berdua. Enggak, apa tuh? Jangan pulang ke rumah. Pulang ke sawah. Lo jangan pulang ke rumah. Bahaya mama. Ini disuruh ngomongin pulang nih mama. Solusinya sangat tidak iya, unexpected ya. Tidak Jadi olahraga paling penting lah menurut lo ya. Dan bakal pemilih pemimpin yang doyan olahraga. Lo juga Tamara. Kayak tadi sih, menurut gue yang paling penting tuh bukan olahraga tapi gimana dia emosi sih bang. Menurut gue tuh penting. Emosian nggak boleh. Mas, bukannya emosian tapi dia nggak bisa menjaga. Ngontrol emosinya. Ngontrol emosi. Kalau Karena- nggak olahraga. Iya, maksudnya kan at least kalau dia lewat olahraga artinya dia ada hal lain di mana dia bisa menyalurkan emosinya dia. Karena dia akan mimpin banyak orang gitu loh Bang dengan berbagai banyak masalah. 280 juta kurang lebih. Iya kan? Masalahnya banyak banget, kompleks. Terus kalau misalnya dia belum lagi diri salah-salahin, belum ntar dia dikata-katain, ya kan namanya juga pemimpin pasti ada celahnya. Nah kemarin MK sendiri kan menolak tuh calon pemimpin, calon presiden umur 35. Lo sendiri gimana? Setuju nggak? Terlalu muda? Umur Mungkin 35 tahun jadi presiden gitu? Iya mudah banget sih. Mudah banget Muda sih. banget ya? Ngurus rumah tangga belum bener kayak gue ya? Iya. Gue nggak tahu sih kalau itu lu yang tahu. Jadi lo nggak setuju ya? Terlalu muda aja nggak setuju? Mungkin bukan gak setuju, tapi kayak pertimbangannya kita butuh pemimpin yang punya cukup pengalaman.
Kan kalau 35 tahun Belum ada ada pengalaman. proses dia buat belajar dulu kan. Apa bedanya dia 35 tahun sama nanti dia di 40 tahun gitu? Nah, Safira gimana menurut Safira? Kalau menurut Dengan gue punya pemimpin muda umur 35 tahun, masih kan kemarin kan lagi walaupun ditolak tapi menurut lu gimana? Ada kalau calon pemimpin yang mau nyapres umurnya 35 tahun. menurut gue juga masih relevan sih kemudaan untuk umur segitu karena belum banyak pengalamannya, masih bisa belajar dari senior ya gitu ya. Belum belajar kesalahan dari senior-seniornya ya. Nah, kalau umur 70 gimana? Gue lebih kalau gue lebih mikir ke bisa nggak sih bisa nggak ya masih untuk kayak Masih produktif nggak ya, gitu ya? muter-muter keliling Indonesia atau keluar kayak gitu. Kalau gue mikirnya Jalan bentar udah capek, keringetan ya. nanti takutnya malah Oh ada ya? Ada ya Bang ya? Ada ya. Boleh nggak sih Bang tapi presiden kayak menolak kunjungan karena kayak ya alasannya sakit. Nggak produktif kan akhirnya kan. Jadi kalau nggak produktif gimana mau keluar negeri, mau kemana-mana susah. tapi kalau misalnya ujungnya dianya mengajukan wakil gitu, diwakilkan. Nggak seru aja ya, harusnya presiden datang. Tapi mungkin kalau diwakilkan. nggak presiden yang lihat langsung, urgensinya jadi kayak nggak kelihatan gitu ya Ya, Bang. kalau acara-acara penting, masa Iya, presiden nggak datang? makanya. Gitu, acara-acara kayak kemarin ASEAN, KTT segala macam, masa nggak datang? Tapi gue sih, gue G20. kebayang kalau misalnya bokap gue di umur 70 tahun dan dia mau mencalonkan diri menjadi presiden, gue akan bilang, oh udah istirahat. Udah siapa? Kalau gue sebagai anak, Udah papa ngurus cucu udah aja. papa. Tapi belum Ngurus punya cucu cucu. baru mau bilang. Oh gitu, kalau lu bokap lo umur 70 tahun pengen nyapres, lu bilang gimana ke bokap? Iya papa kan udah capek selama ini. Udah papa kayak berkebun kan biasanya umur 70 tahun kan gitu pengen berkebun, ngurus rumah, ngurus cucu. Jadi nggak layak ya umur 70 tahun. Bukan gak layak, kasihan banget gitu. Tapi di Malaysia cukup tua loh presidennya. Ya makanya kan tapi kasihan sebagai anak. Ya, Gue kasihan ngeliat katanya. sebagai anak ya gak sih? Gue pengen juga punya pemimpin tuh yang lebih stabil secara emosional gitu. Karena penting banget pas olahraga tuh lo ngatur emosi lo, ngatur cara pikir lo tuh lebih tenang gitu. Karena gue udah ngerasain, gue juga pengen lah punya pemimpin yang lebih terkontrol. Di stabil itu bisa stabil emosional tuh karena sering olahraga gitu. Yes. Nah Tamara sendiri? Kalau gue pernah dengar, kan gue pernah Muay Thai nih. Muay Thai. tau kan Muay Thai? Nah Muay Kayaknya lu Thai semua olahraga nggak selesai deh. kan gak harus diselesain, yang penting di-enjoy Oke, Bang. terus? Apa emang tamat game? Iya, terus? Jadi Muay Thai itu dibilang kalau lo lagi mau tinju, itu malah lo nggak boleh, bahkan kalau lo lagi kompetisi, lo nggak boleh pakai emosi. Karena kalau lo pakai emosi, energi lo habis. Jadi kayak menurut gue itu juga salah satu hal yang kenapa kita harus bisa ngontrol emosi kita. Karena kan permasalahan presiden nanti akan banyak. Kalau misalnya nih dia nggak bisa ngontrol emosinya dia, dan dia malah udah kehabisan energi gara-gara dia marah-marah, dan masalahnya malah nggak selesai, jadi nggak ada solusi gitu loh Bang. Sedangkan pemerintahan harus terus berjalan Luar kan. biasa. Bagus Ibu ya, Dewan tiba-tiba kepikiran The Bang. one and only. The one and only for Oke, you. teman-teman seru banget. Kita ngobrol tentang kesehatan mental ya. Ya. Jadi kesehatan mental itu bisa lepas dari masalah tersebut dengan olahraga. Gitu ya, teman-teman ya. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya.